Assalamualaikum, selamat pagi. Salam pagi Mbak. Perkenalkan Ibu, saya Intan Nur Aziza, saya mahasiswa dari Universitas Palakehan. Di sini saya akan melakukan wawancara pengkajian tentang penyakit Ibu, penyakit yang diderita, kurang lebih waktunya 5-10 menit, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana atau upaya agar kami bisa merawat Ibu dengan baik. Iya. Apa Ibu bersedia? Iya boleh, silakan Mbak. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Suci. Umur? Umur saya sekarang 33 tahun. Alamat? Saya tinggal di Pamekarsari. Oke. Ibu ada yang dikeluhkan hari ini? Lagi mual sama nyeri di ulu hati Mbak. Yang paling dirasakan yang mana? Nyeri. Nyeri. Iya. Itu nyerinya seperti apa sih Bu? Apa seperti ditusuk-tusuk, diremas-remas, atau dipukul gitu? Jadi rasanya sakit di bawah dada sini, di bawah payudara, sama kayak ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk-tusuk Ya, ya? perut juga begah. Perut juga begah. Ya, betul. Nah, Ibu, saya punya angka dari 0 sampai 10. Itu 0 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 itu berat. Ibu rasa nyerinya ada di angka berapa? 6 Mbak. Ada di angka 6 ya? Ya. Itu lumayan berat juga. Lalu rasa nyeri itu datangnya saat Ibu sedang apa, ada aktivitas apa gitu? Biasanya kalau misalnya kecapean atau misalnya kurang tidur karena saya masih punya anak kecil yang Mbak ya, nah jadi kan tiba-tiba lagi nyusuin juga suka nyeri. Kalau nyerinya datang itu biasanya durasinya berapa lama sih Bu? Lumayan, mungkin sekitar 5 menitan ada, tapi setelah minum obat agak mendingan, itu pun kalau dibawa istirahat. Oke. Bagaimana cara Ibu untuk meringankan rasa nyeri itu? Saya bawa istirahat buat tidur Mbak. Bawa istirahat Ya, ya. sambil miring biasanya untuk meringankan. Hal apa yang memperberat rasa nyeri Ibu? Kalau misalkan dibawa aktivitas ya Mbak ya, namanya punya anak kecil, saat anaknya tidur kita bersih-bersih, beberes. Nah itu pasti makin sakit. Apa ada mual dan muntah? Mual ada, cuman nggak sampai muntah untuk saat ini. Ibu makanan apa yang biasa Ibu konsumsi setiap harinya? Makanan biasa aja Mbak, cuman harus ada sambal. Padahal saya tahu ya, setelah makan sambal itu nyeri di ulu hati. Lebih seringnya pokoknya harus ada sambal ya? Iya. Setiap makan. Lalu minum yang lebih sering Ibu minum itu apa? Air putih. Air putih aja, teh enggak? Jarang, kadang-kadang aja kalau misalnya emang badan lemas baru. Ngopi? Enggak. Nah, durasi Ibu makan itu jamnya harus sama atau lebih sering telat makannya? Karena sekarang punya anak kecil biasanya suka telat aja Mbak. Telat Biasanya aja biasanya. Biasanya makannya jam berapa? Nggak nentu. Nggak nentu. Ya. Kayak sarapan aja, kayak menjelang siang baru sarapan, sesempatnya aja. Porsi makan Ibu setiap kali makan itu sama atau berbeda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Ya. Sedikit atau banyak Bu porsinya? Sedang. Sedang. Itu habis ya setiap kali makan? Iya, cuman kalau misalkan lagi mual biasanya nafsu makan juga berkurang. Ada perasaan tidak nyaman nggak di perutnya Bu? Iya, kalau misalnya lagi kambuh rasanya begah, terus perut juga melilit, rasa ditusuk-tusuk itu juga nggak nyaman banget. Oke. Nah, untuk BAB sama BAK-nya nih Bu, tiap hari perbandingannya antara Ibu sedang sehat dan lagi sekarang sakit gastritis ini, ada perbedaan nggak Bu? Iya, jadinya BAB-nya nggak lancar, jadi kayak sembelit gitu. Sembelit. Ya. Nah, BAB-nya itu tiap hari itu berapa kali? Sehari sekali. Sehari sekali. Tapi kadang kalau misalkan emang lagi kambuh mahnya bisa 2 hari sekali, itu pun keras. Susah ya? Ya. Kalau BAK-nya lancar? BAK alhamdulillah lancar. Nggak ada keluhan atau Nggak ada. Oke. Ibu bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa sampai berobat ke klinik gitu? Apa pernah dirawat di rumah sakit? Kalau sampai dirawat sih enggak, cuma biasanya kalau misalnya udah obat
obat yang biasa dikonsumsi nggak mempan, terus obat yang tradisional juga nggak mempan, biasanya dibawa ke dokter atau klinik, cuman nggak sampai dirawat. Nggak sampai dirawat Iya. ya. Lalu konsumsi apa? Obat yang pernah dikonsumsi itu obat apa? Untuk pereda nyerinya saya minum ranitidin, rasa mual atau kembungnya biasanya kalau nggak Lexapro ya omeprazol. Omeprazol. Ya. Nah, Ibu sebelumnya apa ada penyakit seperti hipertensi atau ada yang diabetes atau apa? Kalau di keluarga turunan hipertensi ada, tapi kalau diabetes nggak ada. Oh, turunan hipertensi ada ya di Iya. keluarga siapa? Dari nenek. Dari nenek ya. Sebelumnya Ibu pernah seperti ini? Gastritisnya sampai sakit seperti ini? Iya, apalagi pas dari zaman kuliah juga sering kambuh. Biasanya kurang istirahat, apalagi kalau misalnya lagi stres, itu sering banget kambuh. Nah, gastritis ini yang Ibu tahu munculnya sejak kapan? Sejak kuliah. Sejak kuliah Ya. itu berapa tahun yang lalu? Udah lama ya Mbak, lumayan ada kali 10 atau 12 tahunan. 10 atau 12 tahun ya, itu udah cukup lama. Lalu apa ada riwayat pembedahan operasi itu Ibu pernah dioperasi atau? Terakhir kemarin habis sesar Mbak, 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang Ya. lalu. Tidak ada yang lain? Tidak ada. Apa ada alergi obat, alergi makanan, Nggak ada. kacang-kacangan? Nggak ada. Nggak ada. Lalu, nah sekarang Ibu pekerjaannya apa? Sekarang jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Lalu keadaan sekarang Ibu dengan menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anaknya sendiri ya? Iya. Nah itu apa ada yang membuat pikiran Ibu stres atau tidak, bagaimana? Biasanya kalau misalnya anak lagi rewel, jadi ke bawah juga suasana jadinya stres. Nah itu memicu banget Mbak. Memicu Iya. sakit itu ya? Iya. Ibu untuk aktivitas apa terganggu dengan Ibu memiliki gastritis ini? Kalau lagi kambuh iya Mbak, soalnya kalau lagi kambuh begini kadang saya cuma bisa rebahan, tapi kalau misalnya masih kuat ya terpaksa harus. Iya, kalau Ibu nih, keyakinan Ibu tentang kondisi Ibu sakit ini bagaimana? Ya saya sih percaya ini mah bukan karena misalnya kiriman dari orang, karena emang pola saya sendiri, tapi akan sembuh sendiri Mbak. Nah untuk spiritual, untuk ibadah Ibu apa terganggu Bu dengan Ibu memiliki gastritis? Kalau untuk ibadah sih enggak, masih kuat, masih insya Allah kuat. masih kuat. Nah bagaimana tanggapan keluarga Ibu setelah tahu mungkin ya keluarga Ibu memiliki sakit gastritis ini, bagaimana tanggapannya? Mereka langsung sigap, apalagi kalau misalnya saya udah langsung kambuh, biasanya mereka membantu, entah itu memberikan obat atau membawa saya ke klinik. Oke Ibu, saya telah selesai wawancaranya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktu luangnya. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Salam.